Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian tauhid itu kita pernah membahas mengenai al-asmaul husna. Itu kajian yang sangat populer di dalam tauhid itu, bahwa Allah itu punya nama-nama yang bagus, yang baik. Jumlahnya berapa? Ya, saya tanya itu supaya ada respon dulu ya. Pada umumnya 99,9% orang menjawab berapa? 99. Kalau ada orang yang menyebutkan 99, jangan disalahkan. Tapi benarnya tidak mutlak. Nah, ini saya beberapa menit saya masuk pikiran ini nanti lewat Asmaul Husna dulu. Sebenarnya hadis yang menyebutkan 99 itu bahasa Indonesianya begini terjemahannya. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Siapa yang memelihara 99 nama masuk surga. Bahasa aslinya inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Tapi oleh masyarakat diambil yang separuh, bagian yang pertama saja. Allah itu memiliki 99 nama. Terusnya ini tidak diikutkan. Siapa yang memelihara 99 nama masuk surga. Lafal seperti itu maknanya bukan berarti Allah itu hanya punya 99. Tapi yang 99 itu yang disuruh ngapain? Disuruh memelihara. Nah, bagaimana memeliharanya? Nah, nanti beberapa kalimat dibahas. Saya ulangi, lafal seperti itu bukan berarti Allah itu hanya punya 99. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin sama dengan orang ngomong begini, Mas, saya punya 5 ekor kambing yang saya siapkan untuk kurban tahun ini. Orang itu punya berapa? Yang 5 tadi yang diapakan? Yang 99 tadi yang disuruh ngapain? Melihara. Karena ada, kalau kambing tadi ada yang masih disimpan, ada yang mau dijual, ada yang mau dikembangkan. Yang 99 itu ada yang diterangkan oleh Allah kepada salah seorang di antara hambanya, ada yang ditulis di dalam kitabnya, ada yang disimpan. Jadi tidak 99. Dari mana kalau kita bisa tahu tadi? Nabi pernah berdoa kepada Allah, Allahumma inna as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka. Ya Rabb, ya Allah,
Aku mohon kepadamu dengan menyebut namamu yang kau berikan kepada zatmu. Au anzaltahu fi kitabika, namamu yang kau tulis, kau turunkan di dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqika, engkau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu, maksudnya para nabi dan para rasul. Au ya ista'tharta fi ilmil ghaibi indaka, yang kau simpan dalam ilmumu yang gaib. Oh, kalau begitu nama Allah itu ada disimpan dalam ilmunya yang gaib. Betul Pak ya? Yang ditulis, yang ditunjukkan, yang diajarkan, yang disebutkan oleh Nabi ada 99, yang disimpan tidak tahu. Maka dalam bahasa kitab maknanya laisat maksurah bi adadin muayyanin, tidak terbatas pada bilangan tertentu. Mengapa kok saya memulai membahas itu beberapa kalimat, beberapa menit? Bukan hanya manusia, tapi seluruh makhluknya Allah itu terkoneksi, terhubung dengan Asmaul Husna. Saya dan kita semuanya itu masih sehat, itu karena terkoneksi dengan Allah itu tadi. Kita ini setiap hari masih bisa makan dan minum, itu karena ada Ar-Razzaq itu tadi. Kita ini masih hidup karena Allah itu masih memancarkan sifat dan asma-Nya yang Al-Hayyu, Maha memberi hidup kepada kita. Pertanyaannya begini, apakah pada saat-saat tertentu maha hidupnya Allah yang diberikan kepada kita dipancarkan sekali tempo diputus sama Allah? Jawabannya? Kok takut? Iya. Iya. Iya Pak. Jadi ini terkoneksi, hidup ini terkoneksi sama Allah, rezeki yang kita makan. Itulah maka para sahabat zaman dulu dan Nabi sendiri itu selalu mengajarkan kepada para sahabatnya supaya semuanya kembalikan kepada Allah. Nah, untuk itulah supaya tidak bertele-tele, karena Asmaul Husna itu sudah pernah dibahas dalam kitab yang lama, kitab Tauhid maksudnya ya. Ya ini juga kitab Tauhid tapi judulnya beda. Kalau yang lama itu bahasa aslinya Al-Qaulul Mufid boleh, Fathul Majid juga boleh, Taisirul Azizul Hamid juga boleh. Jadi 3 kitab itu tapi matanya satu. Dari satu kitab kemudian diurai oleh para ulama menjadi banyak kitab. Ada Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, ada begitu. Yang sekarang ini yang sudah dibahas bertahun-tahun, kira-kira 3 tahun, itu adalah Al-Firqatun Najiyah wa Tha'ifah Al-Mansurah. Dalam bahasa Indonesia menjadi jalan golongan yang selamat. Ya terserah yang menerjemahkan. Oleh karena itu yang dibahas adalah asbab hudutsil masaib wa izalatiha. Apa asbab hudutsil masaibi wa izalatuha tadi? Sebab-sebab turunnya musibah dan cara Allah menghilangkan musibah itu. Musibah itu bisa naudzubillah ya, bisa ditimpakan Allah kepada individu, betul Pak? Bisa ditimpakan Allah pada kelompok-kelompok manusia tertentu. Bahkan bisa ditimpakan Allah kepada umat, bangsa, dan negara. Banyak cerita-cerita di Quran itu ya. Dulu ada umat ini, ada umat ini, ada ini. Ada yang diberi banjir ya. Banjir itu bukan hanya banjir rob, enggak. Banjir yang menenggelamkan semuanya. Yang tersisa di mana? Yang tersisa apakah yang di gunung? Apakah yang di rumah tingkat sekian? Tapi dalam keterangan Al-Quran yang tersisa orang yang ikut siapa? Nabi Nuh. Ustaz, semuanya meninggal? Meninggal, tidak ada yang tersisa Pak. Duh, kok sadis? Enggak.
Saya 2 kali atau 3 kali mengatakan, kalau Allah yang memutuskan begitu, maka tidak ada yang sadis. Tidak ada. 2004 akhir Desember kalau tidak salah, di Indonesia terjadi apa? Tsunami. Itu tsunami itu naiknya air itu 1 meter apa 2 meter apa setengah meter? Atau bermeter-meter? Jawabannya, rumah bisa tenggelam nggak Pak? Gedung bisa tenggelam, mobil bisa jungkir balik begini. Nah, berapa puluh yang meninggal? Oh, bukan puluhan, 260 apa? Ribu. Sadis nggak? Nah, jangan bilang sadis Pak. Kalau Allah yang menghendaki tidak Pak. Enggak. Mengapa kok tidak? Itu makhluknya Allah. Dari tidak ada yang mengadakan siapa? Allah. Yang menumbuh kembangkan, memberikan rezeki siapa? Allah. Sekarang dimatikan oleh Allah dengan cara begitu, jumlahnya banyak. Terserah. Nah, di situ. Inilah orang bersyahadat kepada Allah itu salah satu maknanya di situ, Pak. Maka saya dan kita semuanya panjenengan tidak boleh tidak terkoneksi sama Allah itu tadi. Maka yang akan dibahas adalah sebab terjadinya musibah dan cara menanggulanginya. Itu bukan cara menanggulanginya itu menurut apa namanya Pak? Yang menanggulangi bencana itu kalau ada bencana? Hah? BN? Yes, pokoknya itulah ya, badan menanggulangi bencana alam. Bukan menurut itu. Itu kan sudah terjadi. Kalau tidak ada bencana ya BNPB nggak datang. Di kantor saja nggak ada ya. Paling antisipasi kemungkinan apa namanya mengambil informasi dari apa ya BMKG, gimana terjadinya kemungkinan. Tapi ini konsep tauhid, beda sama itu. Kalau konsep tauhid itu dasarnya Al-Quran dan hadis. Sebab-sebab terjadinya musibah itu apa dan cara penanggulangannya itu bagaimana. Nah, inilah Zakarul Qur'anul Karim asbab nuzulil masa'ib wa kaifa yarfa'uhallahu min ibadihi. Al-Quran itu menerangkan sebab-sebab turunnya musibah, adanya musibah, dan caranya Allah itu mengangkat musibah dari umat manusia dari bagaimana. Ada banyak dalil yang ada di dalam Quran, tapi saya ambil 1 atau 2 saja. Nanti panjenengan bisa kemudian meramu. Pertama, ada di dalam surat Al-An'am ayat 53. Surat apa tadi Bu? Al-An'am. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu di tengah-tengah kira-kira Pak ya ayatnya. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada manusia kalau tidak manusia itu sendiri yang merubahnya. Jadi dunia itu sudah diberi manusia itu sudah diberi fasilitas oleh Allah di dunia. Saya tak ngambil istilah di kitab yang lain ya. Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Bal arsala ilaina rasulan. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Allah itu Mas yang menciptakan kita, betul Pak? Memberi rezeki kepada kita dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Jadi setelah diciptakan Allah, disebarkan di dunia, tidak dibiarkan begitu saja. Tapi oleh Allah diopeni, pakai bahasa Jawa itu diopeni. Caranya ngopeni gimana? Allah mengutus seorang apa? Rasul bergiliran. Yang terakhir jenengan dan saya kebagian Rasul yang namanya siapa? Muhammad.
Siapa yang mentaati Rasul, orang itu akan masuk surga, dan siapa yang mendurhakai Rasul, orang itu masuk neraka. Ya semau-maunya Allah, makhluknya sendiri kok. Nah begitu loh Pak maksudnya Pak. Terserah ngapain ya. Ada nggak makhluknya Allah yang pernah berkuasa luar biasa itu, sepertinya tidak ada tandingannya, tapi tiba-tiba matinya tragis. Matinya di mana? Di darat, di laut, apa di udara? Namanya Fir'aun. Fir'aun itu bisa berenang apa enggak? Kok tahu ya? Tapi sudah timbul tenggelam di tengah lautan, baru dia tobat. Baru dia mengatakan apa? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Oh, kalau begitu saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi terlambat nggak Pak? Di akhir-akhir, saya tidak ngomong di akhir-akhir periodenya, nggak begitu ya. Akhir hayatnya malah ditenggelamkan sama. Ya semaunya Allah, terserah. Jadi ada makhluknya Allah itu sosok yang pernah begitu, lalu matinya tragis, lalu sekarang jasadnya menurut Quran masih ada Pak? Masih ada. Allah nggak sadis Pak, biarin aja. Nah saya dan panjangan itu dibimbing menurut Quran, menurut apa yang kita imani, supaya tidak terjadi musibah yang menimpa kita. Satu poin tadi surat Al-An'am menerangkan bahwa Allah itu tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada manusia ini semuanya, termasuk nikmat agama tadi. Kalau tidak manusia itu sendiri yang apa? Merubahnya. Kemudian kita ambil yang lain, surat Rum ayat 41. Ya. Atau tidak pakai itu, surat An-Nahl aja 112 yang agak relevan dalam kehidupan kita ya. Surat apa tadi Pak? An-Nahl 112. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Ada bahasa Indonesianya Pak? Monggo, supaya ada variasi. Surat An-Nahl ayat 112. Ini dicocokkan di mana-mana saja, saya rasa cocok karena Al-Qur'an. Tapi memang ya, suatu keadaan masyarakat, bangsa dan negara kalau mengacu pada ini, maka harus ada apa? Berhati-hati di dalam mengelola potensinya yang ada di dalam masyarakat tadi. Apa bahasa Indonesianya? Surat An-Nahl ayat 112. An-Nahl 112. Yeah. Udah ketemu Pak? Ya. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Iya. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah. Yes, bentar Pak, kita potong. Ini di negeri mana? Walaupun tidak disebut sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang kemarin disebut sama presiden yang baru, itu bisa direalisasi nggak? Memang konsep baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu ada nggak Pak? Konsep itu ada. Ini mirip dengan itu. Allah memberi perumpamaan suatu negeri yang kanat aminatan, aman tentram, mutmainnatan, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin. Rezekinya itu melimpah dari berbagai penjuru. Di perut bumi kita ini ada banyak rezeki yang Allah berikan enggak untuk kehidupan manusia? Jawabannya iya. Kalau jenengan berdiri atau duduk di pinggir laut sana, kemudian melihat ya laut tepat ya, sepanjang-panjang orang melihat, sejauh-jauh mata memandang, itu isinya air. Di dalam air itu ada ikan enggak? Dimakan habis apa tidak? Tiap hari itu diambil enggak ikannya? Habis ya?
luar biasa. Ya. Jadi ibaratnya tidak pakai ada inovasi baru, menggali dari dalam perut bumi dan di laut saja dimakan tidak habis. Inilah Allah, yang Allah itu punya Asmaul Husna. Jadi salah satunya adalah Ar-Razzaq, yang maha memberi apa? Rezeki. Cuma ini kalau diteruskan begini, tapi ini bukan ilmu saya. Perut bumi Indonesia ini dimakan oleh orang Indonesia, itu habis apa enggak? Jika dikelola secara profesional tidak ada kebocoran. Enggak. Kalau penduduk Indonesia ini dilipatkan 2 kali lipat lagi, habis enggak Pak kira-kira? Ini bukan ilmu saya enggak berani meneruskan. Tapi ada ekonom yang mengatakan begini, kalau digali secara profesional, dikelola dengan baik, tidak ada kebocoran, katanya setiap individu apa setiap rumah tangga itu dapat uang 20 juta setiap bulan. Bener gak Pak? Bener Pak ya? Ekonom yang mengatakan, seorang tokoh Indonesia. Terus nanti tanya dia saja Pak, jangan tanya saya. Ternyata konsep ini ada. Satu masyarakat yang kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin. Jadi ibaratnya tidak ada inovasi baru, hanya menggali di perut bumi, hanya menggali yang ada di laut, dikelola, itu dimakan tidak habis. Itu rezeki Allah. Tapi, nah ada tetapinya. Ayat ini nggak berhenti sampai di situ. Kalau dipotong sampai di situ saja, itu kita bisa berbangga-bangga. Wah luar biasa. Iya Mas, berbangga-bangga. Tapi terusnya itu loh yang penting. Gimana terusnya Pak? Monggo. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah. Ya itu tadi. Ya. Dari segenap tempat. Ya. Rohadan min kulli makanin, dari segenap penjuru. Tapi selanjutnya, monggo. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat Allah. Iya, mengingkari nikmat Allah itu bukan hanya ini bukan Mas, ini hasil kerja kita, bukan hanya itu. Mengingkari nikmat Allah itu bisa maknanya tidak jujur di dalam pengelolaan, tidak adil di dalam pengelolaan. Betul Pak? Nah, itu bisa mengingkari nikmat Allah itu tadi. Fakafarat bi an'umillah, karena ketidakjujuran, ya, karena ketidakadilan, tidak proporsional di dalam mengelola, misalkan begitu ya, tidak berorientasi pada kepentingan apa? Rakyat. Mohon maaf ini bukan situasi di masyarakat kita, tapi itu Quran. Jadi keingkaran terhadap nikmat Allah itu ya. Jadi yang namanya musibah itu bukan hanya musibah kaitannya dengan lingkungan, tapi bisa musibah itu kaitannya dengan kondisi keadaan masyarakat itu tadi. Ini konsepnya tadi sudah 2 ayat dimajukan, nanti saya tarik ke zaman Nabi lalu dikembalikan lagi zaman sekarang. Jadi fakafarat bi an'umillah, maka mereka mengingkari nikmat Allah itu tadi. Nah, saya kembali kepada orang yang tenggelam tadi Pak. Siapa tadi Pak? Itu termasuk mengingkari nikmat Allah enggak kira-kira? Jangan kalau tak tarik ke belakang ya, Nabi itu pernah bilang gini. Ini ada salah seorang sahabat yang disuruh dakwah ya. Disuruh dakwah ke satu daerah, lalu orangnya namanya Mu'ad bin Jabal. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Ini menyimpang sedikit, nanti balik ke sini. Muat, kamu pergi sana ya. Nanti kamu ketemu dengan orang yang namanya komunitas orang yang disebut ahli kitab. Perhatikan urut-urutan perintahnya Nabi, urut-urutannya. Dan ini di kitab Tauhid itu diuraikan panjang lebar bahwa urut-urutan inilah menjadi penting untuk dipakai sebagai landasan atau dasar supaya masyarakat itu sejahtera. Tidak ada musibah, karena judulnya tadi musibah Allah dan cara menanggulanginya. Sebab-sebab turunnya musibah, asbabun nuzulil masaib wa izalatuha.
Nah, saya selipkan ceritanya siapa tadi Pak yang disuruh Nabi tadi? Mu'ad. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Mu'ad, kamu pergi sana, kamu nanti ketemu dengan orang namanya ahli kitab. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Pertama kali ya kamu ajak mereka itu syahadat. Fa inhum ata'u kalidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Mu'ad, kalau mereka itu sudah manut syahadat, kamu ajari mereka ya dalam Islam itu ada sholat dilakukan 5 kali sehari semalam. Ini bukan rukun Islam Pak, karena rukun Islam tidak pakai dalil ini. Yang ketiga, fa inhum ata'u kalidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Yang ketiga, Mu'ad, kalau masyarakat itu sudah manut, tolong beritahu kepada mereka bahwa di dalam Islam itu ada konsep sedekah, diambil dari orang yang berpunya dikembalikan kepada orang yang tidak berpunya. Tak potong sampai di situ dulu. Halo? Ini kok kelihatannya nggak serius gitu. Serius apa enggak? Serius. Saya tanya panjenengan, sedekah, zakat, infak ini mengelola duit apa bukan? Ya. Nah sekarang saya tanya, kalau tadi Nabi menekankan itu yang pertama adalah diajari syahadat, berarti iman kepada Allah, berarti tauhid. Nah pertanyaannya saya, apa ada jaminan mengelola duit ini akan jujur, transparan, bisa dipertanggungjawabkan jika akidah tauhidnya baik? Ada jaminan? Ada. Ada Pak. Uang 100.000 saja tidak mau diselewengkan. Kenapa? Saya iman sama Allah Pak. Nanti kalau saya mati ditanya sama Allah bagaimana? Walaupun ini cuma 100, sudah kadung tak kasihkan anak saya, dipakai jajan sama anak saya, dibelikan es apa? Ya terserah. Ya. Itu kalau landasannya akidahnya kuat, imannya tadi nggak mau Pak, walaupun cuma nilainya berapa tadi? Iya Pak Ustadz, itu kan cuma 100.000 lah, kalau 100 miliar misalnya. Tapi berita-berita di masyarakat, nah ini baru tak tarik sekarang. Ini kabarnya orang ngambil duitnya negara enak saja nggak Pak kira-kira Pak? Iya. Karena tidak punya rasa takut sama Allah. Dikiranya hidup itu ya cuma begini-begini toh. Padahal orang itu ya ada masa tuanya. Kalau masa tua itu ya tidak berdaya. Betul Pak ya? Ini saya lihat dengan itu kan banyak yang sudah 60 Pak ya. Ada yang belum. Enggak Pak, di rata-rata kan kira-kira banyak yang 60 Pak ya. Lah kalau banyak yang 60 itu ibarat orang berjalan antara yang sudah dilewati dengan yang akan dituju, dekat mana Pak? Dekat yang akan dituju. Ada enggak yang sudah 65 Pak? Ada. Ya tambah hidup itu Pak. Serahkan saja sama Allah Pak, ya kan? Yang penting jenengan dan saya diberi umur panjang yang berkah. Tapi ada puisi yang mengatakan, kawan, hidup itu bukan seberapa banyak, seberapa lama orang hidup di dunia, tapi hidup itu seberapa banyak memberikan keberkahan dalam dirinya dan umatnya. Betul Pak ya? Mudah-mudahan hidup kita ini berkah ya. Tadi Mu'ad tadi disuruh oleh Rasulullah tadi, pertama akidah tauhid dikuatkan, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, mengelola duit. Nah yang keempat ini loh, nanti sampai yang keempat aja karena ada terusnya. Wa iyaya wa karaima amwalihim. Yang keempat, Mu'ad, kalau mereka itu sudah manut, maka kewajiban kamu adalah mengembalikan hak ekonominya rakyat. Nah coba, ini Nabi itu loh Pak, dunia belum gebiar kayak begini, belum ada G7 dan sebagainya, Nabi sudah bilang apa? Supaya memelihara hak ekonominya masyarakat. Artinya, andai kata Mu'ad ini menguasai satu masyarakat, suatu daerah dipimpin oleh Mu'ad dengan konsep akidah yang baik,
Kalau yang dipimpin itu ada orang yang tidak beragama Islam, maka Mu'adz berkewajiban untuk tetap mengembalikan hak ekonominya mereka. Betul Pak ya? Berarti konsep Islam itu kalau yang memimpin itu Muslim, akidahnya baik, walaupun di situ ada orang kafir, no problem. Apa no problem itu Pak? Nggak masalah. Dilindungi nggak Pak? Dilindungi. Bukan hanya individunya, hak ekonominya juga dilindungi. Nah, yang disebutkan di dalam surat An-Nahl yang dibaca baru separuh tadi, tidak ada perlindungan dan tidak ada pemeliharaan terhadap potensi dan kekayaan rezekinya Allah itu tadi. Fakafarat bi an umillah, maka mereka mengingkari nikmat Allah. Mengingkari nikmat Allah itu dimensinya banyak tadi. Tidak jujur, tidak transparan, tidak berorientasi pada kepentingan rakyat. Sedangkan Mu'adz tadi disuruh oleh Nabi memelihara hak ekonominya rakyat. Nah inilah, ternyata tauhid itu variasinya banyak. Pada konsep yang menyebutkan tentang sebab-sebab turunnya musibah dan caranya Allah menanggulanginya. Kalau kemudian mereka mengingkari nikmat Allah dalam bentuk macam-macam tadi, yang terjadi apa Pak? Monggo selanjutnya. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan. Ya, kelaparan. Itu kalau pakai bahasa yang lain, grafiknya orang miskin itu semakin tahun bukan semakin berkurang, tapi semakin apa? Banyak. Iya Pak, cari pekerjaan susah, repot. Ini saya menerjemahkan konsep Al-Quran dalam realitas kehidupan kita sehari-hari. Ini loh sebabnya musibah yang Allah timpakan itu karena faktor itu tadi. Ada kelaparan, itu bisa maknanya cari pekerjaan susah. Kabarnya di Indonesia cari pekerjaan juga susah Pak ya? Betul Pak ya? Sampai orang nomor 1 pun mencarikan pekerjaan anaknya. Saking susahnya cari apa? Bisa. Mohon maaf ini bukan politik Pak. Fakta. Inilah ya, coba Pak. Jadi jangan Allah disalahkan. Allah itu sudah memberi fasilitas banyak Mas. Hanya manusianya itulah yang mengingkari dengan berbagai macam variasi dari dalam mengingkarinya. Kalau begitu yang terjadi adalah kelaparan. Berikutnya Pak, wal khauf, dan ketakutan. Iya, takut maknya banyak. Ya, ini loh di masyarakat Panjenengan dan saya. Saya dulu ketika masih produktif bekerja di sekolah ya sebagai guru, saya bercita-cita anak saya nanti bisa meneruskan jadi guru seperti bapaknya. Alhamdulillah Allah mentakdirkan kedua-duanya perempuan, tapi nggak ada yang mau. Ya, saya kadang-kadang guyon itu sama anak saya santai-santai. Iki kita bapak ya kurang-kurang bahasa Arab sopo sing ayo. Saya mau coba besok. Kalau bapak sudah nggak ada. Itu saya omongkan begitu. Karena manusia itu ada masa-masa tidak ada dan kamu harus siap. Ya. Itu sudah sekian puluh tahun saya omongkan. Cuma jadi wong Jawa ngomong ngono itu apa namanya, Pak? Lah kok saya ada ngomong ngono ngalur kan gitu ya? Itu sudah 20 tahun yang lalu. Ternyata sekarang ya baik-baik saja Pak. Enggak apa-apa, Pak. Enggak ada konsep begitu itu dalam Islam itu. Ya. Jawabannya anak saya sambil guyon, gampang Pak. Lo gampang ya apa? Ya diwene wong. Sembrono. Ya mudah-mudahan anak cucu kita, anak cucunya Panjenengan itu dijadikan ulama besar sama Allah. Karena kita nanti tidak ada yang ganti adik-adik kita dan anak-anak kita. Arealnya tetap begini, masjidnya tetap ada, sekolahnya tetap ada. Tapi kita minta sama Allah siang dan malam, mudah-mudahan anak kita itu imannya sama dengan kita.
bahkan jauh lebih baik dari kita, betul Bu ya? Nah, indikatornya sekarang sudah ada kalau mereka itu mudah-mudahan lebih baik dari kita. Ngukur dari mana? Ibu, terutama ibu-ibu yang setiap hari itu dekat sama putra-putrinya, ini menyimpang. Kira-kira ngajinya panjenengan dan ngajinya putra-putrinya itu bagus mana? Bagus maknya atau bagus anaknya? Anaknya. Ya. Ngajinya maknya itu wajah awakdul kok waktu wamin jirana baca padahal wajah awadul haqqi wajah awadul wadul. Ya mudah-mudahan itulah Allah. Ternyata negeri yang aman sejahtera tadi itu bisa berbalik. Penduduknya punya rasa ketakutan menurut ayat ini surat An-Nahl. Karena apa? Mengingkari nikmat. Mengingkari nikmat bentuknya bagaimana? Sudah disebutkan tadi. Lalu khauf, rasa ketakutan bima kanu yasnaun. Lanjut Pak. Disebabkan apa yang mereka perbuat. Ya. Sekarang keterangannya pendek saja. Inna hadhil ayatil karimati tufiduna annallaha ta'ala adilun wa hakimun. Dua ayat yang dibaca sebenarnya banyak Pak ya. Itu menunjukkan annallaha, sesungguhnya Allah itu adilun wa hakimun, adil dan bijaksana. Betul Pak? Kok begitu? Wa annahu lam yunzilil bala ala qaumin illa bisababi isyanihim lillahi wa mukhalafati awamirihi. Sesungguhnya Allah itu tidak menimpakan musibah kepada umat dan masyarakat itu kecuali sebabnya mereka adalah mendurhakai dan menyelisihi perintahnya Allah dan perintahnya Rasulullah. Betul Pak? Jadi kalau ada kebijakan yang menyelisih perintahnya Allah dan perintahnya Rasulullah pelan-pelan, ini menjurus kepada kesejahteraan, kemakmuran, kebaikan, apa menjurus kepada degradasi, kemunduran, ya, kekurangan pangan, ketakutan, macam-macam. Nah itu yang bisa diambil dari situ. Ya. Sekarang saya kembalikan zaman Nabi. Masih ada waktu Pak? Masih. Sedikit atau banyak? Saya kembalikan kepada zaman Nabi. Zaman Nabi itu ada dua peristiwa besar yang dialami oleh Nabi dan para sahabat. Satu peristiwa sangat amat membanggakan, dan satu peristiwa sangat menyusahkan dan mengenaskan. Tanpa diterangkan panjenengan sudah mengerti karena itu sudah sering disinggung. Pertanyaannya tetap diterangkan apa tidak? Kalau saya beri pertanyaan, kira-kira peristiwa itu peristiwa apa? Sudah bisa diduga peristiwa yang menggembirakan dan menyenangkan itu. Jawabannya? Kalau nggak ada yang bisa menjawab, saya sendiri yang menjawab. Yaitu terjadi di perang Badar. Ini loh yang saya omongkan di awal tadi, bahwa Allah itu segala-galanya dan Allah punya Asmaul Husna, yang nama-nama Allah itu baik dan nama-nama Allah itu tersambung dengan keadaan masyarakat dan kita. Maka orang tidak boleh menyepelekan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa perang Badar itu Bu, zahirnya kalah umat Islam. Dari mana Pak Ustadz kok bisa tahu zahirnya akan kalah? Jumlahnya itu cuma berapa? Sepertiga dari jumlahnya orang kafir. Ada yang tahu? Orang Islam jumlahnya berapa? 317 menurut tafsir Al-Marafi. Berarti kalau 317 orang kafir 3 kali lipatnya lebih dari 1000 Pak ya? Iya. Jadi kan bisa memahami teori manapun itu jelas bisa dimengerti. Jumlah personelnya beda, tapi penguasaan medan sama, peralatan perang sama. Mestinya yang menang siapa?
Yang 1000 tadi, yang orang kafir tadi, Bu. Tapi kemenangan itu di tangan umat Islam. Saya sebutkan, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillatun fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sungguh Allah telah memberi pertolongan kepada kamu dalam perang Badar. Loh, ini nabinya masih ada, masih perlu pertolongan. Sekarang nabinya tidak ada, 2024. Kita baru beberapa hari punya pemimpin baru, betul Pak ya? Yang kita banggakan, baik presiden yang kita banggakan maupun wakil presiden yang kita abot. Tidak boleh Pak itu ya. Itu sudah disepakati ya sudah ya. Itu tetap kita harus minta pertolongan kepada Allah, tidak boleh tidak. Itu kalau konsepnya ini, laqad nasarakumullahu bi badrin. Allah memberi pertolongan kepada Nabi pada perang Badar. Tanpa pertolongan, zahirnya tidak akan menang. Ya. Kemudian pertolongan itu dalam bentuk apa? Iltaqulu lil mu'minina alam yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzilin. Versi ayat ini surat Al-Imran ayat 124. Itu umat Islam dapat bantuan 3.000 malaikat. Berarti kemenangannya umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah saat itu tidak murni semata-mata perjuangan yang dilakukan oleh umat Islam, betul Pak? Tapi ada campur tangan Allah enggak? Pakai bahasa populer, kalau begitu ada cawe-cawenya Allah enggak? 2024 kita ini perlu cawe-cawenya Allah apa tidak? Sangat perlu. Tapi kalau surat Al-Imran itu, versi surat Al-Imran itu malaikat itu jumlahnya 3.000 malaikat. Tapi kalau jenengan ngambil surat Al-Anfal itu cuma 1.000. Surat Al-Anfal yang sering saya tanyakan, yang sering saya terangkan adalah surat Al-Anfal. Ya, surat yang ke-8 ayat yang ke-9. Nanti tak selipkan sedikit, ini sudah pengulangan berkali-kali. Nanti tak lanjut. Itu peristiwa yang sangat amat menggembirakan, kemenangan umat Islam di perang Badar tahun kedua Hijriah. Tapi kemenangan Nabi itu tidak murni perjuangan umat Islam, ada pertolongan dari siapa? Allah. Coba minta tolong dibaca terjemahnya. Nanti saya selipkan doanya Nabi. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Kalau jenengan bisa kombinasi ayat ini dengan ayat yang lain, bantuan 1.000 malaikat yang diturunkan oleh Allah berturut-turut tadi, idzastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumidduhum bi alaf, 1.000 malaikat yang diturunkan. Saya tanya jenengan, saat itu malaikat itu bisa dilihat nggak sama para sahabat? Enggak. Itu orang kafir dipotong tangannya begini Pak. Ini lehernya dipenggal. Sehingga kalau menjenengan mempelajari perang Badar, khusus di perang Badar, dibaca ceritanya perang Badar, sahabat itu banyak yang heran, siapa yang membunuh ini, siapa yang? Tidak ada yang tahu. Berarti siapa yang diturunkan oleh Allah tadi? Malaikat. Itu dimulai dari Nabi itu minta serius kepada Allah. Anjizli ma wa'atani, berikan ya Allah yang kau janjikan. Panjang tapi ini tak potong. Terakhir yang sangat serius sekali, Allahumma in tuhlik hadhil isabatu min ahli Islam la tubat fil ardi abadan. Ya Allah, jika umat Islam yang saya bawa ini habis, jangan harap engkau disembah lagi di bumi ini untuk selama-lamanya. Ultimatum enggak itu? Ini kalau habis ya Allah, jangan harap engkau disembah lagi di bumi ini untuk selama-lamanya. Lalu malaikat turun, menang umat Islam.
Ini panjang ya. Sekarang kita potong, ganti peristiwa yang sangat amat menyedihkan. Padahal nabinya masih ada. 1 tahun berikutnya. Perang apa? Uhud. Berapa yang meninggal perang Uhud? 70. Ada enggak di antara syuhada Uhud itu? Kalau jenengan tindak Madinah itu oleh pembimbingnya mesti ditunjukkan. Di lereng gunung Uhud itu ada makamnya para syuhada Uhud. Ya, di Madinah. Umat Islam yang kalah tadi termasuk ada 1 orang yang disebut Sayyidus Syuhada. Namanya siapa? Hamzah. Syahid yang Sayyidus Syuhada, pamannya Nabi. Yang bunuh siapa? Wahsy. Tapi Wahsy itu bukan tentara. Tapi Wahsy itu memang diselipkan masuk supaya disusupkan di situ. Misinya satu, bunuh Hamzah. Nah ini ada ceritanya. Mengapa waktu itu? Ada satu lagi Pak, mungkin belum pernah disinggung itu. Khandolah. Khandolah ini jasadnya tidak ketemu setelah berakhirnya perang Uhud. Dicari ke sana kemari tidak ketemu. Tiba-tiba Rasulullah SAW melihat ada debu yang berterbangan menutupi jenazahnya Khandolah. Karena Nabi itu dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi bilang gini, ghasilul malaikah, ghasilul malaikah, ghasilul malaikah. Itu Khandolah dimandikan malaikat. Dimandikan malaikat. Lalu para sahabat berkenan mengangkat jasadnya Khandolah. Kalau diukur dengan dan saya perjuangannya tidak ada apa-apanya. Begitu jenazahnya Khandolah ini diangkat, Nabi penasaran ada apa? Yang lain tidak dimandikan malaikat, kalau Khandolah dimandikan malaikat. Nabi mengutus sahabat untuk datang ke rumahnya Khandolah untuk tanya sama keluarganya, ada apa? Ternyata Khandolah ini adalah baru nikah, kumpul sama istrinya, mengerti saudaranya umat Islam dibantai sama orang kafir, dia keluar membawa pedang. Dia sendiri yang dibantai sama orang kafir. Belum sempat mandi. Inilah peristiwa yang sangat menyedihkan, bahkan Nabi sendiri. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Nah, supaya kita tidak larut, ya. Ternyata diabadikan di dalam Al-Quran. Jadi umat itu masih bisa naik turun tergantung kualitas imannya. Nabinya masih ada saja bisa naik turun. Apalagi sekarang nggak ada. Banyak kemaksiatan. Maka teorinya tadi, kalau dilanjut, sebab-sebab turunnya musibah dan cara menghilangkannya. Kalau dari sudut pandangan akidatul tauhid, bagaimana untuk menghilangkan musibah? Ya gampang saja. Bebaskan umat dan masyarakat itu dari kesyirikan. Kalau sudah dekat sama Allah, akidahnya baik, pasti diberi kemenangan seperti peristiwa perang Badar itu tadi. Tapi sebaliknya 1 tahun berikutnya ada kelengahan, umat Islam itu menjadi kalah dan 70 di antara sahabat para Rasul itu meninggal dunia. Supaya nyambung dengan apa yang saya sebutkan tadi, maka panjenengan dan saya bisa membaca di dalam Al-Quran, yaitu surat 3 ayat 152. Ini mau diakhiri itu ya. Ini pedoman buat kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqakumullahu wa'dahu irtakhussunahum bi'idnih. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Dan sungguh
Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya. Ini di awal-awal peperangan terjadi, begitu peperangan maka umat Islam itu ada kemenangan. Allah telah memenuhi janjinya ketika kamu membunuh mereka atas izin Allah. Perang itu kalau tidak membunuh ya dibunuh, betul Pak ya? Nah, lanjut Pak, monggo. Sampai pada saat kamu lemah. Nah, lemah iman, berarti iman itu bisa naik turun nggak Pak? Nah, pakai bahasa ekonomi itu fluktuasi, naik dan turun. Ini sahabat juga mengalami begitu. Lanjut Pak. Dan berselisih dalam urusan itu. Ya, berselisih dalam urusan itu. Urusan apa? Perintahnya Nabi. Tadi saya potong ya. Perang Uhud itu Nabi sudah memerintahkan 50 orang naik di gunung. Tapi di awal peperangan itu ada kemenangan, lalu 40 dari 50 itu turun. Padahal itu sektor pertahanan yang sangat strategis di Gunung Uhud tadi. Maka disitulah panjang ceritanya umat Islam dibantai tinggal 10, terutama oleh Khalid bin Walid yang saat itu masih apa? Kafir. Dihabisi umat Islam. Masya Allah. Lanjut Pak ya. Dan mengabaikan perintah Rasul. Mengabaikan perintah Rasul. Apa perintahnya tadi? Jangan turun. Hanya satu poin toh. Satu poin perintahnya Rasulullah dikhianati. Terjadi berantakan. Monggo. Setelah kamu memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Ya, harta benda. Lanjut Pak. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia. Okay. Dan di antara kamu ada pula orang yang menghendaki. Saya tidak uraikan panjang lebar. Pertanyaan saja. Di antara kamu ada yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada yang menghendaki akhirat. Ini dalam konteks perang Uhud tadi. Apakah dalam event perjuangan umat Islam sampai 2024 ini ada kelompok umat Islam yang hanya memperoleh menghendaki dunia saja? Iya kan? Kalau mirip-mirip atau nyerempet-nyerempet di dunia politik, ini tim suksesnya ini dapat sekian miliar, tim suksesnya ini dalam sekian triliun, padahal orangnya tidak kredibel. Mirip nggak Pak kira-kira Pak? Kalau saya tidak mau mengatakan mirip, saya saja yang mengatakan mirip Pak. Minkum mayuridu dunya. Di antara kalian ada menghendaki dunia dan di antara kalian menghendaki akhirat. Terakhir Pak, monggo. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka. Nggih. Untuk memujimu. Ya. Tetapi Dia benar-benar telah memaafkan kamu. Ya. Udah. Ini umat Islam. Ayat itu tadi surat Al-Imran 152. Oleh Al-Utsaimin diberi komentar begini. Ya. Khasalat hazimatul muslimin. Umat Islam itu terjadi kegoncangan. 5 maksiatin wahidah. Karena hanya ada satu maksiat, satu tok itu kegoncangan. Apa maksiatnya tadi? Menyelisih perintahnya Rasul. Perintah yang mana? Jangan turun. Tapi mereka melanggar perintahnya Nabi. Satu. Khasalat hazimatul muslimin 5 maksiatin wahidah. Wa nahnu al-an nuridul intisar min Allah. Dan kita sekarang, tergantung yang baca kitab itu. Mudah-mudahan besok kitab itu dibaca oleh anak cucu kita. Dan kita sekarang nuridul intisar min Allah, mengharapkan pertolongan daripada Allah. Wal ma'asi katsiratun indana, dan maksiat bertebaran di sekeliling kita. Fala yumkin, maka tidak mungkin ada pertolongan dari Allah seperti perang Badar itu. Jadi mengembalikan supaya tidak timbul musibah, rasa takut dan rasa khawatir tadi, rasa kelaparan tadi, maka kembalikan kepada posisi jangan ada para pemimpin dan semua rakyat yang mengkhianati perintahnya siapa? Allah. Itu cara mengembalikannya. Itu diurai panjang lebar tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, memberikan barokah hidayah kepada kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.